Seorang bocah disabilitas berinisial R 15 tahun menjadi korban pengeroyokan di Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang, Jawa Barat pada Rabu 5 November. Korban ini merupakan penyandang tunagrahita atau gangguan keterbelakangan intelektual. Ia dituding warga sebagai maling setelah didapati masuk ke dalam rumah warga. Setelah mengalami penganiayaan, korban yang berada dalam kondisi koma akhirnya dilaporkan meninggal dunia pada Kamis 13 November sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, yaitu rekan Dianza Palevi. Baik, Arin dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa anak berinisial R berusia 15 tahun ini merupakan anak spesial yang merupakan anak disabilitas mental yang diketahui sebelumnya menjadi korban penghakiman massa di Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, di mana setelah melakukan menjalani perawatan medis selama 9 hari, R ini akhirnya tutup usia dan akhirnya sudah dikebumikan di Sindang Kasih, Purwakarta, yang dimana tidak jauh dari rumahnya. Dan saat ini juga pihak dari keluarga korban, khususnya dari kuasa hukum Aris Terjaman, menyebutkan bahwa pihak keluarga sudah melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian di Mapolres Karawang, dan pihak keluarga juga berharap penyelidikan terus dilakukan oleh pihak kepolisian agar terungkap siapa saja yang terlibat dan menyebabkan R ini meninggal dunia setelah mendapatkan penghakiman massa. Dan pihak keluarga juga masih menunggu hasil autopsi, di mana memang setelah menjalani perawatan medis baik di RSUD Karawang dan RSUD Bayu Purwakarta, R ini menjalani autopsi di Rumah Sakit Sartika Asi Bandung pada Kamis 13 November kemarin, dan pihak keluarga masih menunggu penyebab pasti kematian dari R tersebut. Dan proses pemakaman yang berlangsung tadi pagi hari juga berlangsung haru, di mana pihak keluarga berdatangan ke pemakaman secara bersamaan dengan para tetangga juga, karena R ini dikenal dengan sosok yang sebenarnya di lingkungan keluarga memang karena keterbatasan tersebut, R ini memang disampaikan sempat atau sering sekali keluar dari rumah, bahkan pergi jauh. Namun pihak dari keluarga, yaitu Yana, bibi korban, menyebutkan bahwa R ini kerap kembali ke rumah, bahkan warga atau orang yang mengetahui R ini sedang pergi jauh pun langsung dilaporkan pihak keluarga. Dan sebelumnya juga meskipun sudah berkeliling atau melakukan perjalanan jauh dari kediaman, R ini tidak pernah mendapatkan masalah ataupun tuduhan seperti yang terjadi di Karawang. Dan pihak keluarga pun berharap Polres Karawang bisa segera mengungkapkan kasus tersebut, karena bagi pihak keluarga bahwa orang yang biasa saja tidak boleh dihakimi massa seperti itu, bahkan apalagi ini anak yang merupakan disabilitas mental. Seperti itu, Arin, yang bisa dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Anak Rido meninggal sekitar pukul 12.40. Dokter menyebutkan kenapa bisa Kalau hasil dari penyebabnya belum diketahui secara pasti, makanya hari ini kita akan melakukan otopsi ke Rumah Sakit Sartika Asi di Bandung. Nah, itu sebagai penambah bukti proses upaya hukum yang sedang kami lakukan. Upayanya apa sih ini Pak dari pihak keluarga? Pihak keluarga saat ini baru melakukan upaya hukum secara pidana ya. Pada hari Selasa kami sudah melakukan pelaporan di Polres Karawang. Saat ini ditangani oleh unit PPA Perlindungan Perempuan Anak, Kanit Bu Ibda Rita Zahra. Saat ini baru proses awal, masih penyelidikan. Yang dilaporkan ada berapa orang? Yang dilaporkan kami belum tidak menyebut langsung ke orangnya, karena kan pada saat kejadian anak Rido ini di
dikeroyok massa karena diduga melakukan pencurian. Padahal pada saat kami melakukan cek TKP bersama Inafis dari Polres Karawang dan juga Piket Reskrim, itu tidak terjadinya pencurian seperti apa yang dituduhkan oleh masyarakat desa Cilamaya Wetan. Untuk luka diberikan apa aja? Untuk luka lebih jelasnya nanti deh lah ya, itu biar enak. Hanya kalau secara kasat mata itu bagian kepala terjadi pembengkakan, itu pembengkakan, kemudian muka bengkak di mata sebelah kanan sebelah kiri, mukanya udah kena. Ido ini meninggal setelah berapa lama perawatan? 1 hari di RSUD Karawang, kemudian 9 hari kalau tidak salah di RSUD Bayu Asih. Pak, harapan pihak keluarga seperti apa sih Pak kepada terduga pelaku? Ya, Harapan keluarga. harapan keluarga ya mendapatkan hukuman yang setimpal lagi. Ya, Bu, Kuma tiba di rumah kapan Bu? semalam jam sekitar setengah 12 beres, jam 11.50 nyampe rumah. Di otopsinya mulai jam 7 malam kemarin tuh semalam teh. Sampai sini setengah 12-an lah. Udah ada informasi belum? Nah, informasinya saya juga belum pasti ya, baru dengar aja katanya sudah 8 orang yang udah Diamankan. diamankan. Apa jadi saksi saya belum tahu juga gitu. Takut kurang informasi juga, cuman baru tahu begitu. Berarti di Polres Karawang ya Bu ya? Iya, Polres Karawang. Ada informasi hasil otopsi lukanya apa penyebab? Saya belum dengar, belum tahu gitu. Pihak kepolisian sendiri sudah mengabari Ibu belum proses hukum selanjutnya atau tahap proses hukumnya seperti apa saat ini? Oh saya belum tahu juga. Iya, mungkin nanti saya tanya Pak Lurahnya karena Pak Lurahnya yang itu juga, yang mengurusin juga. Kesannya belum nyampe infonya gitu. Tapi hingga saat ini informasi yang Ibu terima udah Baru begitu aja. Tapi itu juga belum tahu gitu ya, benar apa enggaknya. Cuma saya baru dengar baru 8 orang katanya gitu. Bu, 8 orang tuh yang memukuli semua? Iya, yang memukulnya iya. Siapa aja Bu tahu informasi? Belum tahu. Enggak ya? Iya. Soalnya ini kan anak ini kan disabilitas Pak. Kalau ininya tunagrahita namanya. Emang suka sering kabur-kaburan. Selama ini kabur-kaburan. Tapi tidak ada kasus pencuri apapun selama dia kabur-kabur, kadang 4 hari, kadang selalu ada yang mengamankan gitu. Setelah mengamankan, pihak keluarga dia telepon ke kita jemput gitu. Nah, cuma baru kali ini dituduh, katanya sih baru dituduh katanya mau mencuri, itu pun belum masuk ke rumah, baru di terasnya aja. Terus katanya sih digabungin sama orang yang punya rumahnya, yang saya tahu ya gitu. Sama yang punya rumahnya digebugin, terus setelah digebugin langsung dikasih ke masak katanya, yang saya tahu. Tapi nggak tahu deh, saya belum tahu benar jelasnya gitu, yang tahu gitu. Ini memang sering kabur-kaburan ini anak gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.